Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share tentang bagaimana sih nyikapin orang yang mau berhutang, sementara kita itu sebenarnya nggak menerapkan hutang di toko kita. Nah, ikutin terus ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita punya usaha, punya toko, pokoknya kalau punya bisnis, kita itu harus punya mindset yang pertama, barang kita itu tetap akan laku dan terjual dan laris tanpa kita harus kasih utangan ke orang ya. Jadi kita jangan berpikir kalau kita nggak kasih utang orang itu nggak mau beli ya. Nah, pemikiran itu harus dihilangkan dulu ya. Pokoknya kita itu prinsipnya harus jual barang cash. Lebih baik kita punya keuntungan sedikit, tetapi yang kita pegang itu adalah uang cash daripada kita penjualannya banyak tapi yang kita pegang itu cuma catatan di buku ya. Jadi nggak ada cash flow-nya. Nah, jadi itu harus diterapkan ya teman-teman yang pertama. Terus kalau menurut pendapat saya, yang kedua itu kita harus bisa jelasin ke konsumen kita, ke pelanggan kita, bahwa kita itu enggak kasih tempo atau utangan, karena kita ini barangnya semua dari sales dan distributor, setiap hari kita harus setoran ya. Jadi nggak mau mereka itu pasti ngerti ya kalau kita bilang seperti itu, apalagi kalau konsumen kita itu yang mau utangan atau mau bon itu dia mau minta waktunya 1 bulan ya. Nah, itu kalian jangan kasih ya kalau menurut saya, karena masih banyak teman-teman yang sering nanya, kalau di tempat saya kalau nggak dikasih utangan orang itu nggak mau beli katanya. Terus ada juga yang bilang warungnya kecil, usahanya baru mulai, terus orangnya mau bon semua, bagaimana menyikapinya ya? Kalau menurut pendapat saya itu tadi ya, kita kalau perlu ya tulis di toko kita atau di warung kita itu tidak kasih bon ya, tulis besar-besar tidak terima bon, jadi mereka tahu ya. Alasan kita tadi harus kita jelasin biar mereka paham. Jadi mereka juga ngerti ya. Terus kalau yang terakhir menurut pendapat saya ya, kita itu kalau menolak orang yang mau utangan itu, muka kita itu ekspresinya harus datar saja ya, enak hati. Kalau kita sering gak enak hati untuk menolak orang mau bon mau utang, pasti kita ujung-ujungnya selalu kasih bon ya. Karena kalau kita selalu kasih hutang, kita selalu merasa kasihan dengan konsumen dan pelanggan kita. Karena kalau kita selalu kasih utangan atau kasih bon ke pelanggan kita, dijamin toko kita nggak akan maju dan nggak akan berkembang ya. Apalagi yang kita pegang itu omsetnya itu uang cashnya terlalu sedikit daripada yang bon. Nah, itu berarti usaha kita itu nggak sehat ya teman-teman. Jadi harus paham ya sekarang ya, jangan kasih utangan ke pelanggan atau konsumen kita. Nah, ada pengecualian ya teman-teman. Kalau kalian mau kasih utangan atau bon ke pelanggan itu, pilih saja beberapa orang yang kalian percayai. Seperti kalau di tempat saya itu ada langganan yang belanjanya setiap hari ya. Mereka itu punya usaha kayak gorengan, ada yang jualan nasi goreng sama mie tek-tek, terus ada yang jualan sarapan pagi. Nah, walaupun mereka bon, tapi keesokan harinya mereka itu selalu belanja dan selalu bayar ya. Nah, kalau mau kasih utangan yang seperti itu nggak masalah ya teman-teman. Jadi mereka itu memang terus belanja dan langsung bayar, bukan orang yang bon nanti bon hari ini terus sebulan ke depan baru bayar, atau bon hari ini seminggu ke depan kadang bayar kadang enggak. Nah, jadi kita cuma terapkan orang-orang yang pedagang seperti itu yang kita kasih privilege untuk bon ya. Nah,
Cukup sekian dulu ya, semoga video pendek ini menjawab semua pertanyaan subscriber saya yang sering nanya bagaimana menyikapi orang yang mau ngebon di toko. Terima kasih.